Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin ikhwafillah rahimani wa Allah, Bapak Ibu semua, berbahagia sekali di malam kali ini insyaallah kita melanjutkan tafsir surat Al-Ghasyiyah. Setelah di pertemuan yang lalu kita bersama Safari sudah membereskan tafsir surat Al-Fajr. Hadirin, di malam kali ini kita akan baca bersama-sama surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 16. Sisanya insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, hadirin. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Kita harapkan setiap hurufnya menjadi pahala keberkahan amal kita, hadirin, di malam hari ini insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha surun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah.
Baik, alhamdulillah. Jadi beberapa catatan di cara membaca surat Al-Ghasyiyah. Yang pertama, hati-hati ketika membaca hal, jangan memantul. Ada yang membaca itu seperti ini hadir. Hal, nah, hal ata, hal. Nah, itu keliru. Karena huruf yang memantul itu hanya huruf-huruf qalqalah. Ba, jim, dal, o, ko. Disingkat jadi baju di toko. Nah, kemudian di setiap akhir ayat nih perhatikan ada tak marbutoh hadirin, maka karena tak marbutoh ketika disukunkan dia menjadi hak besar. Nah, keluarkan nafasnya. Ghasyiyah. Nah, ya. Ghasyiyah. Alirkan. Nah, alirkan nafasnya. Semuanya sama. Khasyi'ah, nasibah. Nah, tapi tidak usah berlebih-lebihan. Ada beberapa orang yang membaca itu katanya harus dari dada. Ghasyiyah. Nah, berlebihan. Jangan takaluf, berlebihan dalam membaca. Kemudian hadirin di ayat kedua di kata wujuh, ketika tanwin menghadapi ya, masukkan ke hidung tanwinnya. Wujuhun, nah, wujuhun, wujuhun yau, masuk ke hidung. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Nah, itu cara bacanya. Pokoknya latihan di rumah. Kalau nafasnya tertahan di hidung seperti ini ya. Wujuhun, itu udah benar. Tapi kalau masih seperti ini, wujuhun, keliru, masih salah. Jadi dia harus tertahan suaranya karena masuk ke khaisyun. Kemudian diperhatikan ketika membaca tusqo. Nah, sin jangan tertukar dengan sod. Seperti apa Ustaz? Kalau sinnya jadi monyong, tus, bukan tus tapi tus. Nah, sinnya tipiskan. Jadi ketika tu monyong, sinnya senyum, tus. Nah, tus, tus. Jadi ditarik. Pokoknya nanti latihan di cermin. Nah, latihan itu. Jadi monyong tarik, monyong tarik, monyong tarik, monyong tarik. Lihat aja. Kalau masih bacanya tus, keliru. Karena itu huruf shad. Nanti tertukar dengan huruf shad. Tapi sin tipis. Tus o. Nah, tus o min ain an. Terakhir hadirin, jadi jangan banyak-banyak Pak. Bisi warak ya. Terakhir ketika membaca, nah ini ain di akhir. Ini seperti mudah tapi sulit. Dori, nah hati-hati sudah masuk ain duluan, jangan, karena mad itu kan dia suara rongga tenggorokan, rongga mulut. Jadi gak ada yang dori, panjang dulu ri-nya. Dori, apalagi dia sukun maka kan jadi mad arid di sukun. Panjang dulu, dori, baru masuk ainnya nanti. Dori. Nah, dori. Jadi jangan dari awal dori. Akhirnya digencet dari awal. Dori. Jangan. Ri-nya panjang. Dori. Nah, sama miju. Nah, baru ainnya di akhir. Jangan miju. Jangan. Udah ditekan dari awal. Panjang dulu. Ri. Nah, coba hadir bareng-bareng saya dulu ya. Dori. Nah, silakan. Dori. Nah, bagus. Alhamdulillah. Bareng-bareng mah gak ada yang salah insyaallah Pak. Mau dicek hiji-hiji mengerti nggak? Kita coba.
min ju'. Nah, baru. Yuk. Nah, bagus, alhamdulillah. Betul lah, alhamdulillah. Baik hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, Al-Ghasyiyah ini hari kiamat. Jadi kita akan berbicara tentang hal ihwal, keadaan hari kiamat. Ayat pertama sampai ayat 16 itu Allah menggambarkan seperti apa hari kiamat dan kehidupan akhirat. Ayat pertama Allah sampaikan, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai padamu tentang al-ghasyiyah. Kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan al-ghasyiyah? Ghasyiyah itu dari kata ghasyiyah yaghsha, artinya menutup. Kenapa dinamakan ghasyiyah hari kiamat? Karena ketika terjadi hari kiamat, semua pikiran manusia akan tertutup dari memikirkan apapun, hanya lihat fokusnya hari kiamat. Karena begitu dahsyatnya, begitu hebatnya hari kiamat, segala urusan itu akan dilupakan. Bisnis, anak, keluarga, pokoknya apapun, hayang nikah di mual kalimutan pokoknya. Hari kiamat pasti hanya memikirkan gimana saya selamat dari peristiwa yang besar ini. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat, nah makanya dinamakan dengan al-ghasyiyah. Karena al-ghasyiyah itu menutup akal pikiran. Nah ini kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan, di saya banyak mengutip hadirin tafsir Al-Wasit karya Syekhul Azhar atau Tontowi, karena beliau tuh kalau menjelaskan itu bagus, dari bahasa dulu kenapa dinamakan itu, baru kalau ada riwayat yang penting beliau cantumkan, dan baru kemudian simpulan tafsirnya. Nah, kata beliau, li'annahu yaghshan nasa bi ahwalihi wa syada'idihi wa yuqatti'u qulahum 'anit tafkir fi ayyi syai'in siwa. Al-Ghasyiyah dinamakan Al-Ghasyiyah, hari kiamat dinamakan Al-Ghasyiyah itu karena menutupi manusia. Dan dengan apa? Peristiwanya, kedahsyatannya, ya kehebatannya, dan menutup akal-akal mereka dari memikirkan selain daripada hari kiamat. Jadi yang dipikirkan ya hanya hari kiamat saja. Ketika hari kiamat, anak lupa, istri lupa, harta lupa saja. Jadi gak berpikir apapun kecuali hanya untuk hari kiamat itu. Nah makanya dinamakan dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian ayat kedua, Allah menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang ketika itu. Hadirin. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Karena orang-orang kafir baru mereka akan merasakan, hadirin, betapa buruknya amal mereka, betapa buruknya keyakinan mereka ketika setelah terjadi hari kiamat. Orang itu akan sangat sesadar-sadarnya, hadirin, ketika bertemu dengan kehidupan akhirat. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidaklah setiap orang itu meninggal kecuali pasti menyesal. Bahkan hatta orang yang beriman, orang solih pun akan menyesal. Orang yang solih dalam hadis riwayat Tirmidzi akan menyesal, kenapa saya ketika di dunia tidak menambah amal baik saya? Karena merasakan betapa manfaatnya kebaikan amal solih itu ketika di dunia untuk kehidupan akhirat. Apalagi orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang bermaksiat akan, kenapa saya tidak bertobat dulu ketika sejak di dunia? Orang-orang yang bermaksiat pun akan menyesal. Semua orang-orang ketika itu tertunduk, terhina. Ini kata khosyi'ah secara bahasa itu maknanya tertunduk, hina, penuh dengan penyesalan, hadirin, ketika terjadinya hari kiamat. Kenapa disebutkan dalam ayat kedua ini itu wajah? Nih, wujuhi, wajah-wajah. Padahal kan tentu yang datang itu bukan hanya wajah, seluruh jasad. Nah, kalau kata Syaitan Tawi, beliau mengatakan khussatil wujuh bidzikri, dikhususkan wajah itu disebutkan li'annaha asyrafu a'dha'il insan, karena wajah itu Bapak Ibu semua itu menggambarkan itu bagian dari anggota tubuh yang paling mulia dari seorang. Itu wajahnya, Pak.
Orang kalau wajahnya disiram itu kan terasa terhina sekali. Nah, wali anna hiya allati tadharu alaihi al-athar al-mukhtalifah min hazanin aw farah. Karena biasanya orang itu akan terlihat, Bapak Ibu semua, itu bagaimana keadaan perasaannya itu dari wajahnya. Bahagianya itu kelihatan wajahnya, Pak. Itu. Dia sedih kelihatan wajahnya. Itu. Pokoknya lihat aja sekarang nih. Dan itu yang murung, ada orang kan tanya, nah apa kedua murung? Pasti tanya terlalu hutang pantas. Kan itu bisa aja dia diri. Nah, karena wajah itu menggambarkan bagaimana keadaannya, apakah bahagia ataukah sedih. Itu makanya disebutkan dengan wajah. Dan ayat ini serupa dengan ayat yang lain. Kalau di surat Asy-Syura Allah gambarkan seperti ini. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Kamu akan melihat mereka dihadapkan kepadanya neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina sekali. Ketika ditampakkan neraka oleh Allah, orang-orang kafir akan sangat-sangat merasa terhina sekali. Mereka yang ketika di dunia begitu sombong, angkuh, mungkin sombong angkuh dengan dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kekufurannya, tapi nanti ketika di hari kiamat mereka akan terhina sekali. Wa qala alladziina aamanu innal khasiriina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang beriman bahkan mereka akan berkata nanti, sungguh orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ini orang-orang yang rugi, serugi-ruginya adalah orang yang mengabaikan kehidupan akhiratnya. Kemudian ayat ketiga Allah gambarkan hadirin, bukan hanya wajahnya tertunduk hina, bahkan nanti orang-orang kafir itu akan merasakan amilatun nasibah, karena berusaha keras. Amilah itu nanti kata para ulama amal yang berat dan menghinakan. Jadi barulah nanti setelah kematian orang-orang kafir itu gak akan pernah istirahat selama-lamanya. Gak akan pernah istirahat. Maksudnya mereka akan bekerja dengan keras untuk apa? Menghindar dari panasnya api neraka. Capek luar biasa. Jadi itu amilah. Nasibah itu maknanya keletihan dan kelelahan. Jadi setelah hari kiamat itu siap-siap orang-orang kafir akan merasakan kehidupan yang sangat capek, lelah, hina. Hadirin, itu makna amilatun nasibah. Kalau Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip hadirin satu peristiwa, satu waktu Umar bin Khattab lewat satu jalan, kemudian lihat seorang pendeta Nasrani sedang beribadah. Seorang pendeta Nasrani itu beribadah dengan khusyuk, kelihatannya khusyuk. Kemudian Umar menangis. Kemudian Umar ditanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Aku teringat dengan satu ayat. Baca ayat ini, Pak. Amilatun nasibah, kan ayat keempatnya nanti tasla naron hamiyah. Allah menggambarkan ada orang yang dia itu capek, lelah ketika di dunia, tapi tasla naron hamiyah, mereka akan dibakar, dihanguskan oleh api neraka. Maksudnya Bapak Ibu semua, hari ini Pak, bersyukur sekali kita menjadi seorang muslim, Pak. Ada orang-orang di luar sana, Pak, yang mereka tuh capek beribadah tapi bukan mendapatkan surga, nanti dihanguskan di dalam neraka selama-lamanya. Lihat, mohon maaf ya, pendeta-pendeta Hindu, Buddha, Pak, mereka kan kalau beberapa ajaran di Hindu Buddha bagi pendeta mereka termasuk di beberapa sekte-sekte Nasrani itu gak boleh menikah, gak boleh nikah, mereka harus terjaga. Ada beberapa makanan yang gak boleh nikmati. Sudah capek, gak nikah, gak banyak makan enak, masuk neraka deh, Pak. Coba, amilatun nasibah. Mereka capek, berusaha keras, lagi kepayahan, nanti di akhiratnya disiksa lagi. Ini kata kata Syekh Tantawi, beliau mengatakan, "Li'annahum lamma taraku fid dunya al-khusyu' lillah",
karena dulu orang-orang kafir mereka tidak khusyuk beribadah kepada Allah, wal amala sholih, tidak beramal sholih, wa asaru mata'ad dunya ala thawabil akhirah, mereka lebih mendahulukan kenikmatan duniawi daripada pahala akhirat. Kana jazaohum yaumal qiyamah, maka balasannya nanti di hari kiamat al-idlal, kehinaan, wal amal asyaq al muhin, amal atau pekerjaan yang merepotkan, melelahkan, meletihkan, capek, yang tidak ada satu detik pun istirahat. Nanti orang-orang kafir itu di neraka mereka bekerja saja. Kerjanya apa? Kerjaannya hanya disiksa selama-lamanya. Itu orang-orang kafir. Tasla naran hamiyah. Orang-orang kafir itu mereka akan memasuki api neraka yang sangat panas. Taslah itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu dari kata solah. Solah itu artinya lafiha. Kalau ada hembusan api yang besar, kemudian menghembus, kemudian satu benda itu terbakar hangus sampai gosong karena hembusan api itu namanya taslah. Taslah naron hamiyah. Jadi digambarkan ketika orang-orang kafir nanti masuk ke dalam neraka saja, hembusan api neraka yang sangat panas itu cukup menggosongkan badan mereka. Itu tasla naron hamiyah, karena kekufurannya hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siksaannya lagi. Ini gambaran Bapak Ibu semua, di ayat-ayat awal dalam Al-Ghasyiyah itu menggambarkan bagaimana siksa api neraka bagi orang-orang kafir. Tusqa min 'ainin aniyah, mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Aniyah, aniyah itu orang Arab kalau menggunakan kata ana itu artinya puncaknya sesuatu. Jadi titik didihnya air paling puncak itu namanya aniyah. Bapak Ibu semua, jangankan titik didih paling puncak nanti di dalam neraka, di dunia saja. Nih, ibu-ibu bilik badai latihan mangga. Naudzubillah ya hadirin. Lagi panas-panasnya mendidih. Nah, itu maksudnya aniyah, itu gambarannya seperti apalagi nanti puncak-puncaknya nanti di neraka. Di surat Muhammad kan ayat ke-15 hadirin, kalau Allah gambarkan yang disebut dengan hamim. Jadi air minum di dalam neraka itu namanya hamim. Nah, ini. Jadi kalau ini Pak Haji Rudi kalau nanti mau buat air kadek tongang namian hamim kadek. Hamim itu namanya air untuk neraka. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ketika para penghuni neraka diberi air minum hamim, namanya hamim. Nah, sampai memotong-motong organ tubuh mereka, kata Allah. Usus-usus mereka terpotong-potong, tercabik-cabik karena panasnya hamim. Nah, kemudian hadirin, wajahnya murung, kemudian keadaannya capek, lelah, letih, mereka dihanguskan, dibakar oleh api neraka, diberi air minum pun air yang sangat panas. Kemudian ayat ke-7 Allah gambarkan bagaimana makanannya penghuni neraka. Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dhari'. Nah, dhari' itu sebenarnya ini dalam bahasa Arab dikata Az-Zamakhsyari. Dhari' itu al-yabis min nabatis shibrik. Jadi satu tumbuhan tanaman jenis shibrik. Jenis shibrik itu ya memang tanaman-tanaman yang penuh dengan duri. Nah, tumbuhan itu kata Az-Zamakhsyari, tara'ahul ibil madamarotban, kalau tanamannya basah itu dimakan oleh unta. Jadi tanaman-tanaman itu kalau basah, lembek itu dimakan. Faidaya bisa, tapi kalau kering tahamatul ibil, unta pun meninggalkan tanaman itu karena tanaman itu kalau kering jadi beracun. Itu. Jadi unta pun tahu. Itu namanya dhari'. Jadi digambarkan dhari' itu pertama
makanannya itu penuh dengan duri-duri yang tajam. Yang kedua, dori itu tadi hadirin. Jadi dalam orang Arab sering menggunakan tanaman yang kalau kering sudah durinya tajam, kemudian berubah menjadi tanaman yang beracun, mematikan, bisa membunuh. Unta pun gak makan itu. Unta saja gak makan itu, sedangkan nanti para penghuni neraka makanannya adalah dori. Tidak ada makanan kecuali dori. La yusminu wa la yugni minju. Tidak membuat kenyang, hadirin. Tidak membuat kenyang itu ya tidak jadi kekuatan. Wala yugni minju, tidak menghilangkan lapar. Kan biasanya orang itu kalau makan untuk dua ini Pak, fungsi. Orang itu kalau makan supaya tidak lemas, supaya punya kekuatan, atau misalnya orang kurus, ini pegang sing gede dah kan itu. Kadang orang kurus itu disuruh makan. Fungsi makan itu ya tadi buat kekuatan supaya gemuk. Yang kedua supaya tidak lapar. Lapar makan orang. Nah, sedangkan sudah tidak ada makanan lagi kecuali dori. Ketika dimakan oleh para penghuni neraka, makanan itu tidak membuat jadi kekuatan, tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan lapar. Laparnya tetap ada, hadirin. Yang ada hanya tambahan siksanya saja. Mereka makan dori itu hanya tambahan siksanya. Naudzubillah. Nah, hadirin ikhwati iman, ada penjelasan menarik. Ini kata Syekh Tontowi, hadirin, kenapa dalam ayat ini diperhatikan? Ini dalam terjemah pun kan tidak ada makanan bagi penghuni neraka illa kecuali pohon yang berduri. Jadi seolah-olah di neraka itu hanya ada makanan itu kan, hadirin. Padahal kan dalam ayat lain makanan di dalam neraka itu bukan hanya dori. Ada gislin, pohon min gislin kan, nanah. Ada zakum. Zakum itu diantara makanan yang paling mengerikan di dalam neraka. Yang kata Nabi, satu tetes zakum saja terjatuh ke dunia ini, maka akan bisa merusak seluruh kehidupan di dunia ini. Satu tetes zakum. Kemudian kata Nabi, bagaimana pendapat kalian andaikan zakum itu menjadi makanannya penghuni neraka? Satu tetes saja bisa merusak kehidupan, apalagi jadi makanan penghuni neraka. Nah, kenapa Allah ungkapkan seperti itu? Tidak ada makanan di dalam neraka kecuali dori. Padahal kan ada makanan-makanan yang lain. Nah, ungkapan seperti ini orang Arab itu hadirin, itu tujuannya dua. Jadi bukan berarti hanya dori. Memang ada kan ayat lain pun berkata itu. Tujuannya dua. Yang pertama, apa tujuannya? Karena hakikatnya dori itu bukan makanan. Ya kan hadirin? Jangankan sama kita, sama unta aja gak dimakan kan gitu. Sama hewan pun gak dimakan, hakikatnya bukan makanan. Makanya hakikatnya bukan makanan. Jadi laisa lahum ta'amun illa bin dhari itu tujuan pertama, diungkapkan bentuk seperti itu. Allah ingin menggambarkan bahwa dhari itu ya bukan makanan, hanya tambahan siksa saja bagi orang-orang kafir. Tapi karena tidak ada lagi makanan lagi, ya terpaksa mereka akan makan itu. Yang kedua, ungkapan laisa lahum ta'amun illa min dhari ini diungkapkan dengan nafi dan mustasna. Ini kalau para santri belajar dari mengecualikan Ustaz Bahri Syahri Nafa, itu biasanya maknanya untuk taukid. Jadi makna nafi dan mustasna itu untuk menguatkan. Jadi seolah-olah Allah itu berbicara seperti apa? Pasti nanti orang kafir itu akan makan itu. Itu kan. Pasti orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka, pasti mereka itu akan makan itu. Jadi seolah-olah ungkapannya seperti itu. Nah, ini istimewanya hadirin bahasa Arab yang tidak akan bisa diwakili oleh terjemah. Makanya kata Ustaz Fahri kan kemarin bahwa yang ayat bahasa Arab itu ketika diterjemahkan itu pasti mereduksi makna. Jadi maknanya jadi sempit. Padahal ada makna-makna yang itu tidak dikandung dalam bahasa Indonesia yang hanya bisa difahami oleh orang yang paham bahasa Arab. Saya pun nggak paham. Ya saya dijelaskan oleh para ahli tafsir. Jadi ahli tafsir menjelaskan dalam bahasa Arab ada kalimat seperti itu, fungsinya dua itu gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa dhari itu bukan makanan. Yang kedua, orang-orang kafir pasti akan makan dhari. Nah, hadirin ikhwati minallah, ini betapa jeleknya keadaan orang-orang kafir. Jasad mereka hangus terbakar, minuman mereka air yang mendidih, bahkan pada titik puncak didihnya makanan mereka pun dhari, mereka terhina. Ini keadaannya orang-orang kafir di hari kiamat.
Nah, kemudian di ayat ke-8, Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, Allah menggambarkan tentang keadaan para penghuni surga. Nah, ini wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka merasa puas, diridhoi karena usahanya, karena amalnya. Fi jannatin 'aliyah, di surga-surga yang tinggi. Nanti ayat-ayat selanjutnya Allah jelaskan sifat-sifat di dalam surga itu seperti apa. Nah, sebelum saya jelaskan itu, banyak ini gaya bahasa Al-Qur'an. Bapak Ibu semua kalau sedang membaca Al-Qur'an, itu ayat-ayat neraka, kemudian surga, gitu kan? Neraka, surga, siksa neraka, surga, siksa neraka, surga. Apa hikmahnya hadirin? Ini kenapa dalam Al-Quran itu kalau ketika menjelaskan surga itu biasanya didahului dengan siksa-siksa neraka. Hikmahnya, ini secara psikis Pak, ini hebatnya gaya-gaya bahasa Al-Quran. Secara psikis, orang itu akan merasakan nikmat senikmat-nikmatnya, bahagia sebahagia-bahagianya ketika melihat penderitaan Pak. Gitu. Bapak Ibu semua, kalau ayat surga didahulukan, nikmat-nikmat surga biasa saja. Tapi ketika ayat-ayat neraka didahulukan, betapa mengerikannya neraka tadi. Kemudian Allah gambarkan betapa nikmatnya surga, itu sebagai tambahan kebahagiaan dan kenikmatan bagi orang-orang beriman, betapa bahagianya orang-orang beriman di dalam surga. Seperti halnya Pak, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan merasakan nikmat bersyukur hadir ketika mungkin dulu kita ingat ujian, musibah, pernah sakit, pernah sulit ekonomi hadir. Kita akan merasa nikmat sekali ketika melihat itu. Nah, begitu pula para penghuni surga dalam ayat Al-Qur'an, Allah menghibur untuk menambah kebahagiaan kenikmatan kepada orang-orang beriman, didahulukan terlebih dahulu ayat-ayat tentang siksa neraka. Nah, itu gaya bahasa di dalam Al-Quran. Itu hikmahnya kata para ulama kenapa ayat-ayat surga kebiasaannya didahului dengan ayat-ayat neraka. Jadi ingin menambah kebahagiaan, kenikmatan kepada kita yang beriman kepada Allah. Nah, kata Syaitan Tawi, lisa'iha radiyah itu maknanya li amaliha alladhi amilatu fid dunya radiyah, karena amal-amal solih kita semua kita akan mendapatkan ridho Allah. Di annaha qad wajadat minas thawab alaihi fil akhirah aktsara mimma kanat tatawaqqa wa tarju, karena nanti kita semua hadir insyaallah ya, kita akan mendapatkan balasan dari Allah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang tidak akan pernah kita bisa gambarkan. Ternyata begitu indah luar biasa surga itu karena balasan amal kita ketika di dunia, karena sholat berjamaah kita, karena sedekah kita, karena kebaikan kita kepada keluarga, karena wakaf kita, apapun kebaikannya hadirin, kita akan merasakan betapa hebatnya yang itu tidak pernah tergambarkan oleh kita balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh kita. Nah, adapun surga disifati dengan jannatin 'aliyah, ini di dalam ayat ke-10 kan Allah sampaikan fi jannatin 'aliyah, di surga-surga yang tinggi. Itu sebagai bentuk mubalaghah keindahan surga itu ditempatkan yang tinggi. Dan memang biasanya, jangankan nanti di surga, di dunia saja biasanya orang itu menikmati pemandangan yang indah, tempat yang indah itu di tempat-tempat yang tinggi Pak. Bapak-bapak lamun liburan kan biasanya ke mana? Ke Lembang, ke Ciwidey, ke Luhur Pak. Ke Ciwidey jarang kada ieu kolot punten orang deui kolot di Ciparai. Kehendak Matara bakal Luhur biasanya emang itu. Biasanya ke tempat-tempat yang tinggi, karena tempat-tempat yang tinggi itu biasanya pertama menunjukkan tempat itu indah, yang kedua menunjukkan kemuliaan, kedudukan yang mulia. Makanya disebut surga-surga itu fi jannatin 'aliyah. Apalagi ada di dalam surga, la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Nanti di dalam surga, la tasma'u fiha lagiyah, di sana kamu semua tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di surga nanti hadirin
tidak akan ada satu kata pun yang menyakitkan hati. Di dunia rumah kita nyaman, kendaraan kita nyaman, rezeki kita cukup, tapi terkadang sulit menghindar dari perkataan yang menyakitkan hati kita, susah. Bisa jadi. Tapi nanti di surga sudah keadaannya semuanya serba mewah, hadirin, bangunannya emas, perabotannya emas, bahkan sisir-sisirnya pun terbuat dari emas, intan permata, wah hadirin. Kemudian bahkan satu kata pun yang menyakitkan tidak akan pernah ada. Gak akan ada lagi nanti di surga yang membohongi kita, menzolimi kita, mengkhianati kita, hadirin. Gak akan ada lagi di dalam surga Pak, bertengkar, berselisih, gak akan mungkin, hadirin. Masa di surga ya tetangga pas ya kayak ini, gak akan mungkin. Bahagia saja saat dengan la tasmau fiha lagi. Fiha ainun jariyah, dan di dalam surga itu ada mata-mata air. Ini diungkapkan ain itu mata air. Sebenarnya bentuk mufrad, jamaknya uyun, tapi biasanya dibentuk mufrad kemudian dengan tanwin itu menunjukkan isim jenis. Maksudnya mata airnya bukan satu. Jadi banyak mata air nanti yang memancar. Yang itu tidak akan pernah berhenti, terus menerus keluar selama kita hidup di surga, terus menerus keluar, tidak akan pernah kering. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu terdapat dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan ini sebagai tempat duduknya para penghuni surga, bersandar, tiduran di sana, di tempat yang tinggi, hadirin. Bahkan saya pernah menemukan satu riwayat, ini Bapak Ibu semua kalau ingin jadi mempelajari lebih jauh tentang kenikmatan-kenikmatan surga, ada satu kitab karya Syekh Sulaiman Al-Ashqar kalau nggak salah. Beliau menulis Al-Jannatu wan Nar fil Quran was Sunnah. Jadi nikmat-nikmat surga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada satu riwayat, hadirin, ketika para penghuni surga ini, satu riwayat dari seorang ulama tabi'in, nanti kan para penghuni surga itu mereka dipasangkan dengan pasangannya di dunia. Jadi bapak-bapak ibu semua itu nanti dipasangkan di akhirat pun dengan istri di dunia. Ustaz tuh bosan gitu puluhan tahun, nggak akan bosan. Jadi masa bosan nanti kan para wanita-wanita solihah ini akan dijadikan cantik oleh Allah. Ini makanya karena riwayat ini mereka itu akan duduk nanti, suami istri itu akan duduk di taman-taman surga, di atas dipan-dipan mereka bersandar duduk, hadirin ya. Kemudian ada satu riwayat ini datang gelas di surga itu, datang gelas dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Minumlah. Istrinya minum duluan. Ketika istrinya minum duluan, kagetlah suaminya. Kenapa? Suaminya mengatakan seperti ini. Wallahi qad izdadti fi aini sab'ina marrah, katanya. Wahai istriku, demi Allah, engkau minum satu tegukan air minum itu, di mataku engkau lebih cantik 70 kali dari sebelumnya. Gombal misalnya, Pak. Ini serius hadirin. Bukan gombal bohongan. Di dunia mah bisa jadi gombal Pak, itu pura-pura Pak di dunia. Di akhirat benar hadirin. Dan itu kan fungsinya makanan minuman di surga. Itu kata Imam Ibnu Hajar, fungsi makanan minuman di surga itu kan bukan karena haus dan lapar, gak akan ada lagi kita lapar, haus itu gak akan ada. Fungsi makanan minuman di surga itu cuma dua hadirin. Ketiga lah. Pertama, merasakan nikmat surga. Yang kedua, untuk menambah wangi badan kita. Jadi semakin banyak makan dan minum itu semakin wangi. Yang ketiga, untuk menambah cantik paras. Jadi seorang laki-laki bertambah tampan karena makan di surga, seorang perempuan akan bertambah cantik karena makan minum di surga. Ya. Makanya insya Allah disuruh baga mual boros, bapak-bapak gak akan keluar biaya skincare dan parfum. Ibu-ibu terkedah meser skincare pokoknya. Langsung ada. Nah, fiha sururum marfu'ah. Nanti di dalam surga itu ada dipan-dipan. Wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah, termasuk gelas-gelas yang tersedia dekat, mudah diambil, bahkan tadi datang sendiri. Wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthusah,
bahkan permadani yang terhampar mewah sekali, begitu luas, lebar, besar sekali untuk istana-istana kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin alhamdulillah di ayat pertama sampai ayat ke-16 surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini gambaran betapa indahnya surga setelah kita merasakan betapa mengerikannya neraka. Itu fungsinya kenapa ayat-ayat surga itu kata para ulama itu disimpan setelah menggambarkan siksa-siksa neraka. Semoga Allah hadirkan mudahkan amal kita, hadirin Allah jaga kesolehan kita sampai akhir usia kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.